Itu kan sorry ya, aib keluarga. No, itu bukan aib, itu fakta. SPP ku tuh belum dibayar dan lain-lain. Ya kan? Gila. Wali kelasku tuh diblokir sama ayahku. Itu tetap ayahku. Aku tetap menganggap dia seorang ayah. Betul. Karena mau gimana pun by blood dia ayahku dong. Oh, Fadel. Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di TikTok with Ala Bishir. Kali ini tamunya kalian semua udah pada kenal kayaknya ya dari zaman kecil, dari zaman aku masih ABG berarti ya. Di TV tuh isinya dia semua. Bener-bener se-viral itu. Kalau zaman dulu tuh pasti ini udah viral banget pasti. Ya, ini dia tamu kita, Baim. Halo, akhirnya. Hai Baim, apa kabar? Sehat, Sehat ya. Sekarang rame banget lagi lah. Alhamdulillah. Allah. Dan gak terlalu banyak berubah ya, lihat. Lucu-lucu juga, dia pas kecil lucu banget. Aku tuh suka banget nontonin kamu dulu di RCTI, betul gak sih? Iya, salah satunya RCTI kan, yang kamu jadi Tarsan itu loh. Iya, itu RCTI. Sama yang temen kamu keriting-keriting yang jadi si Alanis kalau nggak salah namanya. Iya, lupa. aku juga lupa tuh. Pokoknya dulu tuh benar-benar seviral itu sama Raffi Ahmad sama Olga. Betul nggak sih sama almarhum Olga? Sama almarhum. Itu kalau kalian mau tahu nih Gen Z, mungkin kalian waktu itu juga masih bayi kali ya. Itu dulu sinetronnya tuh viral, stripping, booming, bumbayah pokoknya mah. Kemarin tuh sempet ditayangin lagi. Oh iya. Iya, aku lihat di story gue tuh banyak yang ngetekin aku. Di TV? Iya, ditayangin ulang. Oh, karena gitu. mungkin kamu lagi naik lagi nih. Nostalgia. Royalti dong bilangin. Ya nggak ada, semua ada royaltinya. Ditayangin doang, nggak dapet duitnya lagi. Oh gitu. Apa kabar by the way? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Dulu kamu bilangnya apa tuh? Maafin Baim ya Allah. Kita diulang nggak tuh sekarang? Aduh, diulang banget ya? nih. Diulang banget nih. Bisa, masih ingat, cuman udah gak selucu dulu aja. Gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Dan katanya kamu sekarang ada bisnis baru. Aku ada bisnis parfum sama susu kambing. Tapi aku sekarang lagi ngencengnya di parfum. Oh, di parfum. Yes. Tapi ini udah mulai fokus bisnis banget ya sekarang ya. Banget, udah mulai lagi apa namanya? Nge-build ya. Nge-build lagi. Tapi fokus karir juga, pengen mulai lagi, nyalain lagi. Iyalah, soalnya kan sayang banget. Kayaknya kamu juga anaknya tuh humble, gampang bergaul gitu kan. Sayang banget kalau misalnya nggak dimanfaatkan dengan baik. Karena zaman sekarang aja yang bukan siapa-siapa pengen jadi kayak kamu loh. Iya, dan yang bukan siapa-siapa aja bisa jadi siapa-siapa. Apalagi kamu yang udah punya basic. Iya, nah, benar. itu kayaknya harus banget mulai di-build lagi gitu semua-muanya. Jadi sekarang kalau mau ada yang ajak main film, main sinetron dan lain-lain, oke tuh ya, semua ya, udah oke. Aku juga suka lihat kamu tuh suka nge-live sekarang ya. Iya, aku tuh sering gabut-gabut nge-live gitu tuh. Rame lagi ya yang rame nonton banget, ya, rame banget ya. Nah itu tuh bisa banget dipakai buat jualan tuh. Iya, aku sempet jualan. Aku jualan juga di live ya. Oke, berarti udah memanfaatkan keadaan ya. Iya Kenapa sih dulu tuh sempet berhenti jadi artis gitu? Karena dulu itu abangku yang gede, itu dia minta masuk pesantren. Dan aku otomatis harusin masuk pesantren juga dong, karena dia minta. Akhirnya aku, ya udah kamu juga diarahkan untuk masuk pesantren. Jadi pelan-pelan itu sama mama diberhentiin, kontrak mulai nggak diperpanjang gitu. Oh gitu. Terus kakak juga gara-gara kakak kamu masuk pesantren gitu kan? Iya. Sempet kayak hilangnya tuh kayak mendadak gitu kan? Oh, mendadak banget. Aku tuh 2015-16 itu aja kontrakku masih banyak. Jadi itu ketika kontrak 2016 itu udah pada habis nih, itu nggak ada yang mau diperpanjang sama sekali, semua di stop. Oh gitu, apa emang sebetulnya intern di dalam keluarga kamu memang lagi ada masalah saat itu juga? No, masalah intern dari keluarga itu udah lama. 2013, 2012 itulah mulai divorce apa segala macam itu kayak itu kan
Itu makanya anggapannya udah lewat lah masa-masa itu. Kalau yang ini emang pure emang mamaku mau berhentiin aku, makanya udah cukup lah gitu. Oh, udah cukup, udah capek gitu ya Iya. kayaknya ya. Udah pengen anaknya lebih ke arah yang lebih bisa buat akhirat kan Iya, ya. Maksud mungkin mamanya. makanya pengen mamanya tuh biar kayak anak-anak pada umumnya aja. Oh, oke. Pas gedenya pengen balik lagi. Kenapa tuh waktu sempet bilang pas gede pengen balik lagi? Aku nggak. Iyalah, harus banget. Harus banget aku tuh lah tipikal sekarang. Sayang banget momentumnya kalau menurut aku. dan aku juga tipikal orang yang apa ya? Aku suka hektik gitu loh. Aku tuh nggak suka nganggur. Iya, bagus. Ya Bagus emang lah. enak nganggur sehari 2 hari oke lah. Selanjutnya kita pusing mau ngapain, betul nggak? Iya, bener. Baru dengar Gen Z yang begini loh. Baru dengar, biasanya Gen Z maunya healing-healing. Maunya kebanyakan self-reward gitu. Ide, self Enggak ya? reward boleh. Asal Tapi jangan kebablasan aja. kebanyakan healing sama self-reward juga nggak bagus Nggak berarti bagus, ya. iya. Tuh, Gen Z dengerin. Nih, self reward pakai duit sendiri tuh lebih enak sebenarnya. Daripada Jauh minta orang daripada tua minta ya. orang tua. Jauh lebih enak. Rasanya tuh bener-bener dapet. Feel-nya tuh dapet banget. Berarti kamu bersyukur dong. Bersyukur banget nggak bisa bersyukur menghasilkan banget aku. uang sendiri walaupun sekarang ya bukan uang kamu yang dulu, karena aku dengar di beberapa Iya itu podcast. karena anggapannya anggaplah duitku dulu tuh udah nggak ada lah ya. Gitu Anggapannya sekarang duit aku sekarang, karirku sekarang semua bener-bener pure aku build ulang dari awal dan aku ngerasain semua prosesnya. Tapi percaya nggak sih sesuatu yang hilang itu kalau kita ikhlas bakal dibalas sama Allah berkali-kali lipat. Iya, aku percaya banget. Percaya banget, Makanya aku ikhlas aja kayak ya udah aku nggak ada ngeharapin duitku balik gitu loh. Gitu ya. Padahal itu aku ngeliat ke satu podcast tuh sampai dihitung 16 miliar kan. Iya. Kayak itu gila banget. Pada zaman itu. Pada zaman itu gila banget. Pada zaman sekarang juga gila banget untuk anak seumuran kamu punya duit segitu gitu loh. Gak semua orang punya privilege itu. Iya, dan nggak semua orang juga bisa ngerasain pengalamanku dulu dong. Betul. Itu experience yang nggak bakal bisa orang rasain lagi gitu. Betul. Maksudnya kayak dan pada zaman itu juga artis-artis seumuranku dulu tuh nggak ada. Iya sih, betul. Nggak ada dong, artis cilik pada zaman itu tuh hitungan jari, kecuali yang udah umur 10, 12 mungkin banyak ya. Betul. Yang umur masih 1 digit dulu jarang banget, yang umur 5 tahun, 4 tahun tuh cuma aku doang. Betul. Tapi kamu bersyukur gak sih pernah mengalami itu semua? Apa justru sebetulnya kamu kayak harusnya gue kayak orang normal aja deh? Gue Pernah kepikiran gitu? pasti pernah Nyesel ya. banget aku. Manusiawi ya. Tapi aku nyesel banget, jujur nyesel banget. Ternyata aku karena aku kebiasaan dari kecil kayak gitu, ketika aku ngerasain hidup normal seperti orang pada umumnya, aku nggak betah ternyata. Oke, aduh, aku pengen kok nganggurnya kayak gelisah aku. Itu anugerah apa cobaan menurut kamu? Dua-duanya mungkin. Karena sama banget, aku juga begitu ngerasa kayak gue kok nggak bisa diem ya, nggak bisa kayak untuk diem. Masa aku tuh pasti kamu nih sama deh. Kamu ngerasa kalau misalnya kayak sehari 2 hari di rumah diem tiduran, kamu ngerasa bersalah. Iya. Kalau kamu nggak produktif, kamu ngerasa bersalah, betul Iya nggak? bener banget. Wah, ciri-ciri manusia ambis itu namanya. Bagus Mungkin dong. aku dulu nggak seberapa ambis banget ya karena Iya. aku tuh pernah ngerasain titik kayak bahkan aku dulu nolak syuting tuh aku tolak dulu tuh pernah aku titik gitu kayak beberapa tahun lalu tuh banyak yang nawarin aku kayak nggak dulu deh udah deh capek deh apa terus baru ternyata kesempatan kayak gitu tuh nggak boleh aku buang sia-sia dan aku tuh bener-bener nyeselin penolakan itu bener-bener hampir setahun kemarin tuh aku full nyesel banget. karena mungkin kamu belum matang secara emosional saat itu. Iya, benar. Kalau sekarang mungkin kamu udah lebih dewasa, lebih matang secara emosional, lebih tahu ke arah tujuan hidup kamu tuh mau kemana. Iya, dan aku tuh mikir kayak nggak semua orang punya kesempatan yang aku punya gitu. Betul. Dan betul banyak banget. ternyata orang itu yang pengen kayak kamu. pengen kayak aku dan Betul. ngejar kayak aku dan dari dulu nggak pernah ngejar karir kan ya. Betul. Aku dari dulu tipikal orang yang alhamdulillah semua datang ke aku gitu loh. Semua orang butuh waktuku, semua orang apa dan ketika aku yang butuh balik orang-orang itu udah mulai gak butuh itu di situ aku nyesel banget pernah ninggalin dan nolak itu semua. Kayak aku bener-bener wah oh ya ini dia penyesalan ya gini ya rasanya nyesel tuh kayak gini. Karena setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Dan setiap masa ada orangnya, betul. Jadi itu saling bergantian gitu, benar. Yes. Gimana kita bisa ngejaga itu biar sustain, emang itu lebih sulit daripada kita nge-boomingin sesaat. Betul. Dan anggapannya sekarang aku udah punya kesempatan ya, alhamdulillah aku nggak mau nyanyain lagi sih. Betul. Kayak sekarang apapun tawarannya, apapun yang bisa naikin aku bakal ambil. Betul, bagus. Aku setuju banget sih sama jalan pemikiran kamu karena
Kesatu, kamu masih muda. Kedua, kamu punya pengalaman yang memang bisa nge-boost kamu buat lebih gong lagi di tahun-tahun ke depan kalau menurut aku. Amin, amin. Amin, insya Allah ya. Aku mau nanya nih, kenangan yang paling melekat waktu kamu jadi bayi cilik apa? Yang melekat aja. Apa kamu ngerasanya kayak terkekang atau kamu No. Mungkin kalau aku pas zaman aku kecil itu aku happy ya. Karena ya mungkin kenangan-kenanganku dulu tuh aku kruku tuh nggak pernah ganti. Mungkin baru ganti tuh beberapa 5 tahun pertama aku syuting itu kruku selalu sama. Apapun sinetronnya krunya selalu itu. Karena cuma orang-orang itu yang bisa ngehandle aku. Oh, karena ngehandle anak kecil susah ya? Iya benar. Dan kemarin sempat reunian, kemarin lusa. Ya ampun. Bener-bener kita ketemu semua kayak yo. Terus kayak gimana tuh kamu kayak? Wah asik banget sih itu kemarin tuh. Iya pasti kamu happy, plus banget, haru. Happy banget iya. Dan itu masa-masa paling aku ingat tuh ya gimana aku dulu main-main sama mereka, gimana kita ya itu nggak bakal bisa aku lupain tuh, kangen banget aku. Aku tuh denger di beberapa podcast ya Mbak, mungkin sorry banget ini ngebahas yang kamu nggak suka ya, tapi aku tuh pengen tahu aja gitu loh. Sebenarnya tuh apa sih yang terjadi? Apakah mama kamu dan papa kamu nih, problem mama kamu dan papa kamu itu sedip apa sih bikin kamu sebagai anak mengalami trauma? Mungkin ini beda sama di podcast lain ya. Okay. Karena kan itu nggak mudah ya. Pasti kamu ada trauma sendiri, ada kayak bikin timbul kebencian atau kayak gila ya, gue kok nggak diharapin banget ya. Gue tuh padahal sebervalue ini, dan aku tahu banget rasanya. Di saat kita bervalue terus kita nggak diharapin sama orang tuh kayak gitu kan, kayak lu kok beginiin gua gitu. Padahal itu gimana ya rasanya, pengen tahu aja, barangkali di rumah ada yang ngerasain sama kayak kamu, gimana caranya juga recover dari itu. Jadi awalnya aku nggak terima, awalnya itu kan udah 2 tahun ini ya. Betul. Awal ketika baru banget 2 tahun. Baru banget, dan aku fun fact aku senutupin apa? Itu masalah bulan Agustus. Oke. Agustus. 2022. Yes, 2022. Oke. Agustus. Itu masalah itu tuh Agustus. Bener-bener dia yang bilang aku apa? Dia ada sebenarnya aku nggak ada buat salah apapun. Dia masalah dia sama mamaku, sama abangku. Aku nggak ada ikut apapun. Aku yang kena juga. Iya. Dan dia yang ya verbal banget ke aku. Awalnya mungkin aku shock. Awalnya aku kaget. Awalnya aku nggak terima. Tapi aku masih punya harapan di situ. Aku masih nutupin itu bulan Agustus masalah itu. Bulan September, alhamdulillah aku dipanggil lagi sama TV. Makanya aku bilang aku 2022 tuh aku 2023 tuh aku punya kesempatan banget waktu itu. Sebetulnya. Tapi aku tolak. Aku tuh nggak ya itu dia tadi, makanya aku bilang selama hampir setahun ini aku nyesel itu ya karena waktu itu aku nggak gunain kesempatan itu baik-baik sih. Jadi 2022 itu aku udah pernah dipanggil. Dan aku nggak ada bahas itu. Aku selalu bilang ayahku oke-oke aja. Aku selalu nutupin semuanya. Jadi kalau dibilang puncaknya kamu bisa sampai ngebahas dan ngebuka, itu kan sorry ya, aib keluarga. No, itu bukan aib, itu fakta. Beda aib sama fakta. Beda karena, ya aib sama fakta. Dengan kelakuannya dia yang seperti itu impact-nya juga ke aku. Aku malu. Betul. Dan aku tipikal orang yang aku tuh dendaman sama orangnya. Aku nggak benci. Cuman aku ngerasa kayak this is unfair gitu loh. Aku maunya fair. Ayo kalau aku malu, kamu juga harus malu gitu loh. Karena ketika itu masalah udah mulai, dia udah pergi apa segala macam, aku baru dapat kabar dari sekolah kalau ternyata SPP ku tuh belum dibayar dan lain-lain, ya kan? Gila. Dan sekolah itu wali kelasku tuh diblokir sama ayahku. Kenapa dia kenapa dia tuh kok nggak bertanggung jawab itu? Sedangkan kan uang kamu di dia semua. Iya, makanya kamu mau sekolah di Harvard University pun dengan duit 16 miliar masih kembalian. Masih kembalian. Nah jadi ini deh, aku udah yakin itu duit udah nggak ada, udah habis. Aku udah tahu nggak ada mempermasalahin duit itu. Cuman ketika masalah itu sekolah itu mulai ngomong ke aku apa segala macem, dan aku malu. Pada saat itu aku malu dan oh ya udah, berarti ini orang emang ya udah dia lari dari tanggung jawabnya dia lari dari masalah dia. Oke, nggak apa-apa, aku malu, aku masih pendam semuanya. Kenapa aku baru speak up sekarang? Karena aku udah berdamai dengan masalah itu. Cuman aku masih nganggep ini nggak fair kalau aku malu sendiri. Aku mau semua orang tahu dia kayak gimana. Karena dia itu selalu memutarbalikkan fakta orangnya. Selalu always memutarbalikkan fakta. Dan aku bukan tipikal orang yang peduli sama omongan orang. Aku nggak peduli itu sama orang. Jadi
nih ya, yang kontra sama masalah ini tuh banyak banget Kak. Oh ada yang kontra, nggak pro semua? Oh ada, nggak pro semua. Karena ada orang yang mungkin nggak paham inti dari masalahnya ya. Kayak misalnya, oh ini Kalau anak misalnya, kurang ajar, iya, dijelekin orang tua. Aku tetap ayahku. Aku tetap nganggap dia seorang ayah. Betul. Karena mau gimana pun by blood dia ayahku dong. Betul, Bahkan betul. marga aku aja marga dari dia gitu loh. Betul. Itu nggak bakal hilang. Cuman aku tetap nganggap nggak fair. Aku tetap nggak bisa nerima itu. Pernah ngomong nggak? Oh pernah, aku diblokir juga kok. Gimana ceritanya anak diblokir? Iya. Nggak bisa, handphone diblokir, darahnya nggak bisa diblokir. Iya benar. Dipotong juga keluar darahnya dia. Banyak kan? banget kok, ada sampai yang kemarin itu sempet di salah satu podcast itu nyindir aku. Aku lupa siapa nama orangnya. Boleh disebut di podcast ini. Aduh aku lupa deh siapa. Pokoknya adalah di salah satu podcast itu dia bilang kayak, aduh apa sih sampai lagi ngapain sih berantem sama orang tuanya, padahal dulu juga dia yang ngasih makan gini-gini. Ayahku tuh kerjanya tuh nggak segitunya sampai bisa ngasih makan aku yang ngasih makan dia. Dianya yang ngasih makan. Lu nggak tahu inti masalahnya di mana, nggak usah berani nyindir aku nggak suka. Siapa yang namanya Pablo apa siapa gitu ya, lupa. Udah ada salah satu podcast dia, aku lupa. Oke. Aku nggak suka banget demi apapun dia bilang gitu. Terus ada juga salah satu ustadz ini Sebut bikin aja, nggak apa-apa postingan. nama Aku lupa ustadz siapa, bla 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 Al-Banjari lah intinya. Kayaknya masih orang Kalimantan juga, otomatis masih kenal sama keluargaku. Oh, kamu orang Kalimantan? Iya, Abah itu Arab Kalimantan, Arab Banjar. Terus ada salah satu ustadz ini, dia bikin feed teks kayak seorang anak ini membuka aib ayah gini. Iya. Tahu aku apain? Aku komen IG-nya. Oh, terus Dia tuh salah satu kalimatnya dia itu harusnya bersabar menghadapi apa-apa gitu. Terus aku bilang kayak semua ada batasannya, termasuk sabar juga ada batasannya, aku bilang gitu. Aku komen, nggak ada komen. Aku like, aku komen postingannya. Terus belum aja aku bikin story, ntar aku bikin story deh. Tahu dia belum dijawab apa apa nih dan doang. Aku nggak suka ada yang berani nyenggol-nyenggol. Jangan, aku nggak pernah nyenggol orang soalnya. Oke. Jadi jangan pernah. Dan aku nggak peduli sama orang yang mau kontra dengan masalah ini, mau orang. Karena kamu yang tahu. Karena aku yang tahu, aku yang ngerasain. Aku cuma di sini mau. Ya emang aku speak up biar orang berpendapat. Aku pengen tahu orang pendapatnya kayak gimana. Ada beberapa yang pro sama aku, ada yang kontra, itu wajar. Betul. It's okay. Tapi aku tahu banget kan, kita kan dari istilahnya kita dari keturunan yang sama nih. Iya. Aku tahu repotnya. Yes. Kelompok kita, kalau kelompok-kelompok kita nih kalau ada gosip-gosip. Iya, benar. Nimbrung masalah orang lain. Padahal mereka tuh nggak ngerti menduduk masalahnya. Itu gimana? Mama kamu apa nggak tertekan atau mungkin bisa jadi dibully sama keluarga, betul nggak? Aku setiap kali ada yang hubungin mamaku, mamaku tuh jauh lebih keras. Oh gitu. Mamaku tuh bintalip, keras banget orangnya. Oh gitu. Iya. Lebih jagoan lagi dong. Oh mamaku, jauh aku nggak ada apa-apa ya. Gitu. Dan aku punya mama tiri juga. Kalau mama tiriku lebih soft orangnya. Oke. Dan ada satu keluarga besar ngehubungin mama tiriku. Ngehubungin mama tiriku. Aku bilang, suruh ngehubungin aku langsung, aku tunggu. Oke. Gak Dari ada yang keluarga nelfon. papa, bukan? Dari keluarga abah. Gak ditelepon-teleponnya aku. Jam 12 malam aku telepon. Aku dapat nomornya, aku telepon. Ada apa? Aku bilang nelpon mamaku. Kalau ada apa-apa mau bilang apa-apa, aku yang ngomong kok. Sini ngomong aku, nggak usah lewat kemana-mana, langsung aja aku. Aku udah bilang buat setiap ada keluargaku yang kontra sama masalah ini, telepon aku nggak masalah. Chat aku balas kok. Gentle ya. Oh iya, aku gentle banget. Kamu sakit hati banget ya? Pada saat itu iya, aku sakit banget. Dan sekarang aku udah kayak, ya udah. Kenapa aku siap speak up itu kalau misalnya aku udah recover. Aku udah nggak ada trauma, aku nggak ada. Iya, aku fine aja, aku udah berdamai dengan masalah ini, makanya aku berani. Karena aku udah siap buat ngadepin orang-orang yang kontra gitu loh. Kayak aku udah, ya udahlah. Udahlah, bodo amat lah gitu ya. Tapi aku mau nanya deh, sebetulnya pola didik dan pola asuh papa kamu tuh dulu gimana sih? Ayah aku itu tipikal ngasuhnya, aku jujur aku itu keren sih papa aku. Papa aku tuh tipikal yang lu mau ngapain terserah, tapi semua hal itu ada konsekuensinya. Lu mau ngelakuin ini ya udah nggak apa-apa. Lu kan tahu kan yang bener mana yang salah mana? Udah. Ayahku tuh kayak gitu. Tipe yang begitu. Kebalikan sama mama aku. Kalau mama aku lebih tegas. Iya, namanya juga mamah-mamah ya, lebih cerewet, lebih kayak udah stop gitu-gitu kan, mama lebih galak dan lain-lain. Betul. Tapi kamu ngerasa kehilangan sosok ayah? Apa kayak kamu udah di titik kayak
udah deh bodo amat, gue nggak ada sosok ayah juga nggak apa-apa. Iya, aku jadi gitu, dan aku kayak ya udah, orang gue juga bisa hidup tanpa dia. Gitu ya. Gitu. Kayak aku udah berpikir, aku udah damai banget, kayak aku udah Terserah gitu. aku udah nggak butuh gitu loh. Tinggal aku sekarang buktiin kalau aku emang buktinya aku sekarang bisa aja tanpa dia. Dan aku lebih happy hidupku sekarang daripada hidupku pas sama dia. Kayak semua Sedih sih ya. walaupun susah, tapi I'm happy, aku bisa ngerasain duitku sendiri ya kan. Betul. Aku bisa lebih enjoying my life better daripada pas sama dia dulu. Betul. Jauh. Betul sih. Terus aku mau nanya deh, kalau sekarang papa kamu tuh di mana sih? Aku sempat dengar-dengar dia di Australia. Dia ngapain nikah lagi kah, kerja? No. Dia kan udah nikah lagi, udah cerai lagi kan. Sama si mama tirimu? Iya, udah cerai lagi. Oke. Terus dia kerja di Australia, aku tahu. Dia kerja kok. Dia tahu nggak ini masalah? Tahu, Tahu. dia tahu. Dia shock katanya. Aku bilang ya jangan shock doang. Telepon lah. Oh, dia Shock nggak nelpon? Belum malu dia. Kayaknya. Tapi kan sebetulnya sama Aku tuh mental tempe banget dia tuh. Nggak berani. gitu. Ya udah kelihatan. Buktinya dengan dia lari itu udah nunjukin. Iya sih. Betul. Jadi Kalau dia dia- ninggalin mama kamu gitu dalam keadaan atau gimana? Jadi dia waktu itu cerai dulu. Dia cerai sama mama tiri aku. Baru dia berangkat ke Australia beberapa bulan, hampir setahun setelah cerai lagi. Kalau pas kamu lagi jadi bain cilik itu, mama papa kamu masih akur? Apa Awalnya gitu? doang, terus cerai. Cerai itu cerainya itu pertengahan itulah. Oke, pertengahan. 2012-13 ya, tinggi-tingginya karirku waktu itu lah. Aku dengar lagi di satu podcast katanya papa kamu sempat ngomong kamu anak gagal gitu ya. Iya, di salah Kalau satu aku chatnya. tuh bingung loh. Begini anak gagal. Kalau ini jadi anak aku udah aku kayak anak kayak mami bangga atau abi bangga gitu kan buat support. Aku tahu sih itu rasanya sakit banget, kayak gue udah ngasilin duit banyak, gue udah kerja capek, gue udah mati-matian, dan ini bukan seharusnya, betul nggak? Iya bener, makanya Kecil. ketika dia bilang kayak gitu aku udah mikir, awalnya kan aku rada sakit hati ya. Terus sekarang aku mikir kayak, oh ya udah paling dia yang sakit jiwa berarti. Ya ampun. Kayak aku bener-bener udah seplong itu sekarang. Aku udah nggak ada terbebani dengan masalah ini. Cuman aku emang masih butuh penjelasan dari dia aja. Masih ada yang ngeganjel. Masih ada yang ngeganjel. Aku pengen tahu kenapa. Karena aku Kayak- nggak pernah, karena aku nggak pernah buat salah gitu loh. Kalau dia datang misalnya nih, kayak tok tok tok, assalamualaikum Mbak Im, misalnya Abah mau minta maaf. Aku nggak bisa maafin kalau dia belum jelasin. Tapi aku pengen ngobrol sama dia. Ya iyalah. Aku pengen ngobrol. Aku pengen dia jelasin kenapanya dan apa lainnya itu. Aku mau nanya, kalau kakak kamu yang laki, satu lagi maaf namanya siapa? Abai. Abai. Nah, kalau Abai apakah reactionnya sama kayak kamu atau dia kayak udahlah terus? No, abangku itu dia yang bener-bener udah nggak, dia bener-bener udah nggak bakal bisa maafin ayahku. Dia udah nggak mau apapun, urusan apapun lagi sama ayahku dia nggak mau. Sampai segitunya ya? Yes. Sampai separah itu ya? Iya, abangku udah segitunya. Kalau aku jujur pada saat itu, aku tuh masih welcome sama dia. Ketika abangku udah nggak welcome, anggapannya aku satu-satunya anak yang bisa dia harapin suatu saat nanti. Ya dia hanya bodoh, dia hanya yang ninggal sendiri. Ya udah, semua orang tuh ada umurnya. Betul, betul. Dan dia one day dia bakal butuh aku. Paling 10 tahun dari sekarang dia udah butuh aku. Kalau kata aku sih sebelum sih. Kayaknya 3-4 tahun juga dia bakal kayak mencari Iya, kamu dan pasti. kayak harusnya sih meminta maaf dengan semua kesalahannya gitu ya. Karena jujur ini kan kita lihat dari dua sisi. Aku juga nggak tahu dari sisi ayah kamu. Tapi kalau cerita dari sisi kamu bener-bener kayak speechless gitu, kayak kok ada ya yang begini. Mungkin juga aku digedein dari maksudnya orang tua aku juga divorce gitu loh. Tapi ya ayah tetap ada sosoknya, ibu tetap ada sosoknya. Iya, betul. Itu kan adil ya. Jadi problem antar Iya, biasanya kan gitu kan. problem anak gitu Iya, loh. makanya itu aku bilang ayahku tuh. Dan pada saat itu juga problemnya sama mamaku kan udah nggak ada harusnya. Dia sendiri yang mulai-mulai gitu loh. Dia emang yang Meng-create. dia tuh nggak gini loh. Kalau emang dia nggak mentally stable nggak apa-apa gitu loh. Cuman dia yang memulai masalah ini, dia yang lari dari masalah ini. Itu menurutku nggak laki Nggak banget. laki, nggak gentle ya. Iya. Aku mau nanya deh, kamu pernah depresi nggak sih gara-gara masalah ini? Seminggu 2 minggu doang. Seminggu 2 minggu. Sampai ada bantuan pihak luar misalnya psikolog atau apapun? Enggak sampai. Enggak ya? Berarti kamu bisa Aku handle udah ya, kamu aku tuh sendiri. aku tuh udah biasa karena mungkin emang dari awal aku emang dari dulu emang aku
nggak yang ngerasain itu sosok seorang ayah ya, mungkin karena aku dari dulu apa-apa sendiri kan. Cuman ketika itu ya cuma kaget dikit doang, terus ya udah seminggu 2 minggu aku udah fine aja. Udah, ya udahlah gitu ya. Ya udahlah, mungkin dia udah gila itu. Mungkin dia udah gila, berarti dalam banget ya. Iya, Kamu sampai ngomong kayak kamu gila, kayak kamu. Wah, aku bener-bener udah aku sedendam ya, itu sama dia. Iya. Mungkin benci sih pasti. Iya pasti ya, tapi aku masih bisa maafin kok. Oh, tuh denger ya. Masih bisa maafin loh anaknya, barangkali mau comeback minta maaf sama anaknya atau ngobrol. Iya, aku sekedar masih ngobrol, welcome. nanya sehat gitu kan. Iya, aku masih nggak apa-apa, masih welcome Telus aja. kepala anaknya gitu atau Enggak, jangan dong. Enggak butuh, enggak butuh itu, enggak butuh. Aku cuma butuh penjelasan dari dia. Tapi kalau misalnya dia mau memperbaiki semuanya, kan aku tergantung, kalau penjelasan dia masuk akal, aku bisa nerima penjelasan dari dia, makanya penjelasannya jelas. karena udah dalam banget kayaknya ya. Keselnya tuh udah luar biasa. Iya. Oke, aku mau satu kata aja buat ayah kamu. Apa gitu? Satu kata. Aku yang takut loh dia mau ngomong apa. Aku sendiri takut mulutku keluar apa. Apa ya? Takut loh. Simple aja lah. Irresponsible lah. Udah itu aja. Oke. Satu lagi, aku mau nanya siapa namanya? Siapa? Yang rambutnya gimbal itu siapa? Si siapa? Oh, Fadel. Bukan. Pas kecil kan kamu tuh syutingnya Melimbat. Iya pernah beberapa kali. Ngomong apa enggak sih? Tahu boleh yang tegang-tegang terus ya, kesian loh. Bisa kan, normal kan? Bisa. Aku dulu akrab banget sama Limbat, sering ke rumahnya. Oh gitu. Bisa, cuman emang kan brandingnya dia aja gitu. Brandingnya dia nggak bisa ngomong ya, kayak diem. Iya. Kalau waktu bisa diputar kembali nih, mau jadi Baim Cilik apa mau jadi yang sekarang? Baim Cilik lah, jelas. Cuan ya. Iya. Oke, biar gak sedih ya kita cobain dessert aku dulu yuk. Kita minum dulu. Nggak, jangan tegang-tegang hidup ini, jangan terlalu tegang. Nggak boleh tegang-tegang. Oke. Ini namanya TikTok, jadi harus ada ngeteh-ngetehnya kayak gitu. Silakan. Ini baru ya yang ini ya? Iya, baru. Ini dessert barunya Bittersweet yang boleh dicoba. Tapi kalau urusan bapak sama anak tuh, ibu sama anak, bapak sama anak, keluarga tuh bikin sedihnya double sih. Karena kalau kita dijahatin sama orang, itu orang lain. Iya, benar-benar. Kalau anggapannya kan ini masalah, ini keluarga sendiri deh masihnya. Itu kayak iya. Apalagi orang tua yang katanya nggak bakal bisa terpisah, kita potong jari kita aja ada darah dia di situ. Iya. Jadi kayak gitu ya. Ya begitu lah. Boleh aku cobain nggak? Boleh dong. Boleh kan? Ini tuh Dubai Dessert kita yang bakal launching 10.10. Oh belum launching? Belum. Ini tuh pertama, kayak OL pertama yang cobain. Semoga cocok ya rasanya. Dan suka, ini bakal launchingnya di TikTok, Shopee, dan outlet-outlet kita. Jangan stres. Kalau stres harus makan Bittersweet. Biar langsung rilis gitu. Bisa gitu. Oh ini kayak coklat-coklat Dubai itu yang lagi. Iya, yang lagi viral. Oke. Kurangnya apa boleh lo kasih masukan mumpung belum launching. Ini enak banget ini. Beneran? Alhamdulillah. Karena ini bener-bener kayak emang sepistachio dan secoklat itu. Pandangan kamu kayak kamu tuh ngejagain mama kamu tuh kayak gimana sih? Kamu anak laki, aku juga punya anak laki satu, masih kecil umur 1 tahun. Jadi aku tuh pengen anak laki aku ya kalau sebagai mama-mama melindungi, menyayangi, pokoknya yang paling nempel sama dia. Kalau kamu sama mama kamu gimana? Apa Bahkan yang nggak boleh disenggol sama orang lain? Awal masalah ini salah satunya itu karena ayahku nyenggol mama aku. Fisik? No, verbal. Oke. Awal masalahnya tuh itu. Ngomong apa tuh kalau boleh tahu? Tapi kalau misalnya nggak boleh dikasih tahu, banyak banget. Dia bilang ke mamaku kalau mamaku tuh gagal didik anak-anaknya. Gagal didik gimana ya? Udah jadi Baim Cilik gagal didik, oke? Yes, terus dia tuh katanya banyak maunya karena apa? Jadi waktu itu aku pas lagi di Malang dan sekolah aku itu jauh. Mama aku itu minta motor buat aku. Dan mamaku nggak maksa, kalau emang lalu ada beliin.
Kalau dia nggak ada motor, ya kalau nggak ada duitnya buat beli motor, ya udah. Iya. At least tambahin duitnya dia buat gokar setiap hari. Iya. Duitku, sorry. Iya. Mamaku bilang baik-baik tanpa apapun, dan ayahku tuh langsung kayak gitu. Dan itu padahal Salah satu awal masalahnya itu. kan? Yes, benar. Tanggung jawab seorang ayah lah kalau itu sebetulnya. Dan dia yang nyuruh aku sekolah, by the way. Iya. Karena awan telat 2 tahun. Oh, gara-gara syuting. Gara-gara pesantren dulu pindah-pindah. Oh, pesantren pindah-pindah. Nah, dan aku nanya, mending aku ambil paket aja. Terus dia bilang kayak nggak usah, sekolah aja. Ya udah aku sekolah dong. Bayarin dong bapak kan. Dan itu sepersetujuan dia juga, gitu. Dan itu waktu itu abangku bener-bener marah banget ketika itu. Karena mama Karena dia bilang itu ke mamaku. ngomongnya nggak benar ya. Nggak pernah dicek mentalnya gitu papa kamu misalnya, kayaknya pasti itu ada gangguan. Ya, pasti ada gangguan Pasti sih, ada pasti. gangguan. Soalnya nggak mungkin seorang bapak kalau nggak, atau mungkin pola didik dari papa kamu yang membuat papa kamu jadi seperti itu. Enggak Ya? enggak. Atau mungkin apa yang bikin papa kamu jadi kayak begitu gitu loh? Nggak mungkin. Mungkin kalau feelingku ya. Iya. Mungkin dia ada masalah lain pada saat itu. Ini feelingku doang ya. Mungkin dia ada masalah lain, mungkin dilampiasinnya aja ke mamaku. Ke mama ya. Tapi walaupun itu aku nggak bisa nerima kalau emang itu alasannya. Ya iyalah, dia harus bisa Nggak bisa. selesaiin dulu sama dirinya, baru dia ke anaknya dan ke Iya, nggak bisa kayak gitu. orang lain. Oke, aku mau tanya satu pertanyaan terakhir, mungkin lebih pilih ayah kandung atau mendingan ayah sambung sekalian? Oh, mending ayah sambung gua. Oh, ayah sambung kamu yang sekarang Baik banget, baik banget. baik banget. Alhamdulillah ya Allah, adil ya. Ayah kandungnya seperti itu, ayah sambungnya bisa ngisi. Iya, bener-bener yang full support aku tuh ayah sambung gua, abang aku, mama aku itu semua itu. Ya udah dong, berarti hati kamu penuh dong, full dong kalau sekarang itu. Makanya aku kehilangan dia tuh nggak seberapa merasa kehilangan. Ketika ayahku pergi tuh awal-awalnya doang. Setelah itu kayak ya udah ikhlas. Cuman aku tuh cuma ngerasa nggak fairnya ini doang loh, kayak aku nggak. Dia anak dan dia masih sangat muda, jiwanya masih bergejolak, masih nanya sama keadaan. Kok lu giniin gua, nggak fair? Kenapa? Dia cuma butuh jawaban itu loh. Betul. Dari tadi sepanjang kita ngobrol, dia tuh cuma butuh dijelasin sama ayahnya, kayak lu kenapa gituin gua? Jawab secara jelas. Bener, dan aku nggak pernah minta uangku balik kok. Karena Dia aku tahu dia nggak bakal mampu balikin juga sih. Kalau boleh tahu uang sebanyak itu dikemanain? Jujur aku nggak tahu, makanya Atau nggak tahu ya. uang sebanyak itu bisa habis. Iya, itu nggak masuk akal sebenarnya kan. Nggak masuk Iya, jujur akal. aku juga mikir gitu. Kayak hidup seperti apa gitu yang dilakukan sehingga duit sebanyak itu dan pada masa itu habis gitu. Ya, aku juga nggak ngerti. Aku jujur nggak tahu. Oh my Aku God. tahu emang hobi dia mahal, main dia suka main motor apa, tapi itu nggak bakal ngurangin itu. Enggak, apalagi di Enggak. tahun 2000 berapa itu 10. valuasi uangnya Baim tuh masih sangat besar banget gitu menurut aku. Makanya duit dulu sama sekarang kan bedanya 2 kali lipat ya. Betul. Kayak 1 juta sekarang mungkin sekarang 2 juta 3 juta bisa. Mungkin 5 juta. Bisa jadi Bisa malah lebih. jadi. Oh my God, kalau gitu biarlah itu menjadi pertanyaan dan semoga Iya. aku doain yang terbaik buat Baim. Thank you. Semoga happy. Kalau doain bisnisnya makin jaya-jaya, Amin. makin gong. Amin. Tetap rendah hati walaupun nanti menuju puncak gitu ya. Pokoknya semangat terus. Oke, salam buat mama dan semuanya. Bye bye. Thank you.